Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan salah satu pimpin dalam doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya, mau operasi kebersihan dulu. Coba kalian semua berdiri. Coba kalian lihat di sekitar kita, lingkungan kelas kita, di bawah bangku. Coba lihat ada tidak ada tidak sampah. Siapa yang piket hari ini? Sudah bersih? Baik, kalau sudah bersih, yang selanjutnya itu kalau sudah bersih, terus kita periksa apa lagi ya yang belum, kira-kira apa lagi? Ya, kerapian. Silakan berdiri semuanya. Pakaian untuk baju yang laki-laki dimasukkan ke dalam ya. Nah, yang sekarang nih, yang rambut yang cowok nih, coba lihat ke belakang yang cowok, rambutnya yang masih panjang tuh, yang masih panjang-panjang yang di belakang tuh guys, itu rambutnya itu besok harus dipotong. Baik, untuk kerapian diri dan kebersihan udah agak meningkat ya. Terima kasih untuk piket yang piket hari ini. Oh ya, Ibu lihat jumlah kelas kalian itu ada 32. Ada 32 orang. Kayaknya ada banyak yang tidak masuk hari ini ya. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini, Ibu absen dulu ya. Rani, absen hari ini, Ibu absen dulu ya. Rani masuk ya. Nia, Okta masuk. Okta kemana Okta? Okta sakit. Oh iya, sakit. Nana, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian, apa yang dimaksud dengan komunikasi data? Silakan, siapa yang bisa jawab? Iya, betul sekali ya. Komunikasi data itu bisa memproses, mengirimkan informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Terus, jadi komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerima data antara dua atau lebih perangkat digital, biasanya melalui media seperti kabel atau gelombang radio. Tujuannya adalah agar informasi bisa dipertukarkan dengan cepat dan tepat. Lain. Dan yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua itu, apa saja perangkat yang terlibat di dalam komunikasi data? Ayo, apa saja? Ayo, siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Iya, kamu yang belakang ya, yang paling belakang. Iya, benar. Tepat sekali ya jawabannya, itu komputer pengirim dan penerima, modem mengubah sinyal supaya bisa dikirim lewat jaringan, dan router juga mengatur arah data supaya sampai ke tujuan yang benar. Sebelum kita masuk ke materi yang hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Apa? Iya, benar sekali ya. Materi kita minggu lalu, kita itu membahas tentang fungsi sistem komputer. Nah, jadi sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu prinsip komunikasi data.
Jadi kalau minggu lalu kita fokus pada bagian non komputer, sekarang kita belajar bagaimana komputer berinteraksi dengan dunia luar. Dan komunikasi data ini penting dalam dunia nyata, misalnya saat kita mengirim email, browsing internet, atau mencetak dokumen dari komputer ke printer jaringan. Nah, sekarang setiap ilmu yang kalian pelajari hari ini adalah bekal untuk masa depan. Jangan pernah meremehkan hal kecil. Dari hal-hal kecil itulah kita bisa melangkah jadi lebih besar. Semangat, Ibu yakin kalian semua bisa kalau berusaha. Nah, untuk yang selanjutnya itu anak-anak, kalian pasti setiap hari menggunakan HP, betul? Ya betul. Coba bayangkan saat kalian kirim pesan lewat WA atau main game, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa-apa? Nah, ya betul ya. Saat kalian melakukan semua itu, sebenarnya kalian sedang melakukan komunikasi data. Terus, HP kalian mengirim dan menerima data lewat jaringan, baik itu WiFi atau kota internet. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu ada memahami konsep dasar komunikasi data, termasuk elemen-elemen penting dalam proses komunikasi data antara perangkat. Yang kedua itu menganalisis sistem komunikasi data. Dan yang ketiga menerapkan pengetahuan. Yang keempat itu menilai dan mengkritisi. Nah, sebelum masuk ke materi ini lagi, Ibu mau sampaikan juga ini tentang metode atau pembelajaran apa yang kita gunakan hari ini. Itu hari ini kita menggunakan metode pembelajaran cooperative learning tipe STAR, yang artinya kalian akan belajar secara berkelompok, saling berdiskusi, memahami materi bersama, lalu mengerjakan soal secara individu. Setelahnya, kemudian untuk penilaiannya Ibu menggunakan dua teknik, yaitu penilaian proses, yaitu melihat bagaimana kalian bekerja sama, berdiskusi, dan berkontribusi dalam kelompok. Dan yang kedua itu penilaian hasil belajarnya, itu melalui soal latihan individu di akhir pembelajaran nanti ya. Baik, sudah paham semuanya? Sudah? Kalau sudah, ya baik. Untuk pembelajaran kita kali ini yaitu tentang prinsip komunikasi data dengan berbagai tema dan sub-tema di dalamnya. Yang pertama, ada protokol jaringan. Di dalam protokol jaringan ini ada pengertiannya, itu protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar dapat berlangsung dengan baik. Nah, yang selanjutnya ini apa kira-kira ya? Ya, betul sekali. Fungsi protokol jaringan. Fungsi protokol jaringan ini memiliki peran krusial dalam mengelola perpindahan, memfasilitasi hubungan antara pengirim dan penerima. Mungkinkah keduanya untuk berkomunikasi dengan lancar? Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Jumlah kalian ada 32 orang ya.
Itu yang enggak masuk 1 orang tadi. Ya berarti ibu bagi kalian menjadi 6 kelompok. 1 kelompoknya ada yang 6 orang, yang 5 kelompoknya lagi 5 orang. Untuk kelompok yang gotongnya berjumlah 6 orang, yaitu kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 ke barisan yang sebelah kanan saya, kelompok 2 di sampingnya lagi, kelompok 3 di tengah, kelompok 4 di sebelah kiri ibu, dan kelompok 5-nya di sana, dan kelompok 6-nya di ke belakangnya lagi. Pembagian kelompoknya itu harus gabung, jangan yang cowok semua, jangan yang cewek semua, harus gabung ya. Baik, semuanya sudah baik. Semuanya sudah mendapatkan kelompok. Ada yang tidak mendapatkan kelompok nggak? Kalau sudah, semuanya baiklah kalau sudah. Nah, sekarang dengarkan ibu terlebih dahulu. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerja. Tugasnya itu yaitu kalian mengerjakan soal esai dulu. Oh iya, untuk waktunya ibu kasih 30 menit. Cukup ya. 30 menit itu udah cukup lama. Untuk mengerjakan soalnya silakan dikerjakan. Dan ibu akan menunjuk kelompok-kelompok mana yang akan saya panggil untuk maju ke depan duluan. Jadi soalnya dikerjakan bagus-bagus dulu ya. Oh ya, nanti kalau ada yang tidak diketahui silakan angkat tangan bertanya, nanti ibu ke situ. Baik, waktunya sudah habis, sudah 30 menit. Ya, untuk kelompok yang saya panggil ke depan silahkan maju. Ya, silahkan perwakilan kelompok bawa ke depan. Perwakilannya saja ya. Jadi, semuanya sudah mengerjakan soal yang ibu berikan dengan waktu yang cukup banyak ya. Ini ibu lihat hasilnya lumayan bagus juga ya. Nah, dari hasil kerja ini, ibu mau lihat bagaimana dari kalian menyampaikan ke teman-teman kalian jawaban dari apa yang kalian kerjakan, yang kalian dapat. Silahkan dipresentasikan ke depan. Ibu mau panggil untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silahkan. Silakan kelompok 1. Oke, baik. Wah, bagus sekali ya presentasi dari teman kita yaitu kelompok 1. Tepuk tangan. Apakah kalian paham yang disampaikan teman-teman kalian tadi? Bagus kalau paham ya. Jadi itu ya apa yang jadi pemaparan dari kelompok 1. Nah, ibu mau bertanya pada kelompok 3 tadi. Kan sudah menjawab ya beberapa soal ya, jenis-jenis protokol jaringan. Jenis-jenis dari protokol jaringan apa saja. Nah, ibu mau bertanya lagi nih. Pada kelompok 3 tadi kan sudah menjawab ya beberapa soal ya. Pertanyaannya itu apa saja jenis-jenis protokol jaringan? Apa saja? Kelompok 3? Ya, benar ya.
protokol jaringan, apa saja dari protokol jaringan itu ada TSP atau IP, ada HTTPS, ada SSH, ada Telnet, ada OSI layer. Nah, tadi kalian belajar berkelompok dan berdiskusi. Sekarang saatnya Ibu ingin melihat pemahaman kalian secara individu. Kalian akan mengerjakan kuis pilihan ganda melalui media yang sudah Ibu siapkan. Tapi kali ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dan tidak boleh berdiskusi sama teman sebelah kita, yang di sebelah kita masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan lagi ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. 10 menit itu cukup. Dalam waktu 10 menit dimulai dari sekarang, silakan. Waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Sudah selesai ya? Baik, dikumpulkan. Nah, tadi kalian juga sudah mengerjakan soal kelompok sama soal individu. Ibu sudah rekap nih. Ibu sudah rekap hasilnya. Sekarang Ibu akan bandingkan. Sudah Ibu bandingkan nilainya dari skor kalian pada pertemuan yang sebelumnya. Dari skor kalian yang pertemuan sebelumnya saat kita pertama kali mempelajari pelajaran ini. Contohnya, misalnya Rani sebelumnya dapat skor 60 dan sekarang 80, artinya meningkat 20 poin. Begitu juga sebaliknya ya. Ibu sangat bangga dengan kalian yang skornya meningkat. Itu artinya diskusi kelompok kalian berhasil membantu pemahaman kalian ya. Buat yang skornya masih rendah atau menurun, jangan putus asa. Kita belajar dari kesalahan. Ibu akan bantu kalian di bagian yang masih kalian kurang paham. Nah sekarang sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita refleksikan bersama apa saja yang kita pelajari tadi. Nah, tadi kita telah belajar tentang prinsip komunikasi data. Kalian juga sudah berdiskusi dalam kelompok, memahami materi melalui media, dan mengerjakan kuis individu. Ibu mau tanya dulu nih, apa yang paling kalian pahami dari materi ini? Apa? Iya, benar sekali ya. Nah, yang selanjutnya itu untuk materi kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang materi standar komunikasi data. Dan anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Dimulai. Berdoa selesai.
Baik anak-anak, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Selamat siang.